Bang, kalau kita lihat di 1 Samuel 30, Daud bertanya kepada, dapatkah kau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah. Ini ada sumpah tuh, demi Allah tuh. Kalau masalah nggak boleh sumpah sembarangan mah, dengan menggunakan nama Allah, nggak, konsepnya bukan begitu. Ini Daud nyuruh tuh, bersumpahlah kepadaku demi Allah. Tuh, katanya nggak boleh nyebut nama Tuhan sembarangan. Kok Daud nyuruh orang untuk bersumpah demi Allah sih? Ayo. Oh. Ya, yang Jadi dia jadi ini begini, gimana Bang. gimana? Dia itu apa ya? Jadi bukan menyalahkan oknumnya. Ketika oknum melakukan pembohongan dan melakukan sumpah demi Allah, lah itu jangan salahin ajarannya, salahin oknumnya. Nah, sementara kalau kami membalikan kepada ente 10 hukum Taurat, apakah di dalam Kristen dijalankan 10 hukum Taurat? Seperti contoh, jangan ada ilah-ilah lain. Tuhan ente siapa? Yesus, manusia. Jangan membunuh. Betul tidak? Jangan membunuh. Sementara Kristen ada karena pembunuhan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada Kristen. Tidak ada pembunuhan, Kristen tidak punya Tuhan. Itu kebalik itu bang, yang banyak pelaku pembunuhan itu di mana yang perang-perang terus gitu loh, itu kebalik itu, di mana yang bisnis yang coba buktinya. Yang Buktiin bos, buktiin. Sabar. Kalau yang terkait dengan pembunuhan itu kan jelas, Bung. Jelas, Bung. Dengarkan. Nabi yang sama seperti Musa. Musa menegakkan hukum-hukum Tuhan itu dengan cara menindas dan menggilas semua yang menentangnya. Nabi yang sama seperti Musa itu datang, dia akan menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi kepada bangsa-bangsa. Jadi gini Bang Juma. Baca kitab saudara, jangan ke kitabnya orang Yahudi, kitab saudara aja, dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Semua juga orang bisa bilang bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus nabi sama seperti Musa? Dengarkanlah setiap perkataan dikatakan nabi tersebut. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Itu nubuat. Maksud aku ini Bang. Kalau bosannya hanya sekedar bosannya Wong Juma bilang Nabi Musa meratakan segala macam. Nanti juga kalau ke depannya tiba-tiba ada yang nanti bilang dia juga Nabi juga, nanti dibilangnya dia bosannya dia bawa dari firman Tuhan juga, dibilang dia Nabi selanjutnya. Kira-kira Bang Juma bisa nggak bosannya itu dipercaya gitu? Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Dengarkan dulu, dengarkan saya. Ini mulai nyerocos ini, Bang Nanda mulai nyerocos. Mulai kambuh penyakitnya. Nyerocos terus. Mulai kambuh penyakitnya. Roh Kudus ya mulai ente mulai kesetanan ente ya. Dengarkan saya. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang menegakkan hukum-hukum Tuhan, apakah kaumnya mendengarkan? Tidak. Ketika Yesus datang kemudian membawa hukum-hukum Tuhan, apakah Bani Israel mendengarkan? Tidak. Oke. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang menegakkan hukum-hukum Tuhan, apakah bangsanya mendengarkan? Mendengarkan. Nah sekarang ketika Anda mengatakan akan ada datang lagi sosok sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak segampang itu, tidak semudah itu. Kenapa? Karena ketika dia mengaku menerima wahyunya itu apakah bisa sama dengan muatan Al-Quran? Tidak mungkin bisa. Sedang dibilang di paling menyempurnakan kan kita nggak tahu besok. Oh nggak bisa. Muatan Al-Quran nggak bisa. Muatan Al-Quran itu nggak bisa disamakan dengan apapun, nggak bisa. Apapun bisa terjadi, Bang. Itu nggak ada yang tahu. Ya, itu menurut saudara. Tapi faktanya sudah 1400 tahun silam Al-Quran tidak pernah tergantikan. Nah sekarang gini Bang Juma bertanya, Bang Juma besok masih bangun lagi, Abang bisa jamin nggak Bang besok masih bangun lagi besok pagi? Nggak ada jaminan. Itu makanya hari esok nggak ada yang tahu Bang. Jadi kalau besok tiba-tiba muncul, masalahnya Al-Quran itu dijamin oleh yang mewahyukan.
Kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya, dan 1400 tahun silam sudah terbukti terjaga. Sementara ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, firman-firman itu tidak bisa kita temukan lagi. Kenapa? Tidak ada jaminan. Itu pembuktian sederhananya gitu. Enggak, jadi kalau bosannya abang bilang bosannya langsung dibilang nggak mungkin ya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Sudah 1400 tahun. Iya. Yesus sehari setelah dia terangkat ke langit, firman-Nya sudah hilang. Besok juga tiba-tiba ya bulan depan ini. Sudah 1400 tahun, jangan menghayal Anda. Sudah 1400 tahun silam Al-Quran masih ada berdiri kokoh sampai hari ini. Bahkan setiap hari semakin banyak yang menghafalkan Al-Quran itu. Yesus sehari terangkat ke langit, tiba-tiba hilang semua wahyu yang diterima dari Tuhannya. Mana wahyu itu? Nggak ada. Karena di Alkitab udah ditulis itu. Nanti setelah ini pasti banyak yang bakal datang, nabi-nabi gitu. Ya, itu udah tertulis. Iya, tertulis nabi yang dimaksud di situ Paulus, Lukas, Markus, Matius, itu nabi-nabi yang dimaksud, nabi-nabi palsu yang dimaksud kitab Anda itu. Bang, salah Bang, itu bukan nabi di kami itu. Nah, kalau bukan nabi terus tulisannya apa? Derajat tulisannya, dengarkan. Derajat tulisannya kitabnya itu kitab apa? Kalau bukan nabi. Nggak bisa ngebedain berarti mana rasul mana nabi gitu loh. Itu salah Bang gitu. Sekarang saya tanya, derajat tulisan-tulisan mereka ketika mereka bukan nabi sebagai apa? Wahyu, Itu kan karya fungsinya tulis, itu. surat kabar, cerita dongeng, atau apa? Derajat kitab mereka. Ya, kok bicara derajat? Loh, Apa yang bicara kalau derajat? bukan nabi, terus tulisan-tulisan mereka ini apa? Itu kan mereka rasul. Loh, Merekanya. rasul ini apa menurut saudara? Ya, rasul orang- bukan berarti nabi gitu loh. Jadi Nah, beda. inilah celakanya kalau rampok istilah dari agama orang. Nabi itu adalah level orang yang menerima wahyu dari Allah dan tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah level kedua. Rasul adalah level kedua. Rasul adalah seorang nabi yang menerima wahyu untuk kaumnya. Nah, sekarang kalau saudara mengakui penulis kitab saudara adalah rasul, berarti dia nabi. Kenapa? Dari mana dia mendapatkan tulisan? Materi-materi karya tulis mereka itu dari mana dia dapatkan? Jadi waktu pas Tuhan sendiri ada kan? Itu yang Siapa? dituliskan. Gitu loh. Siapa? Tuhan yang mana? Tuhan Yesus yang ngomong sendiri ditulis gitu loh. Ya sudah kalau begitu kita berbicara mengenai mata rantai pemberitaan. Di mana Lukas bertemu Yesus? Di mana Lukas bertemu Yesus? Ya di Israel sana lah. Begitu caramu beragama, gitu. Begitu caramu beragama, gitu caramu. Ketika ditanya di mana bertemu, di Israel sana lah. Lagi ya kan di Yerusalem kan? Yerusalem di mana? Ya udahlah, ayo Dewa maju. Nah, kok maju. Kapan Lukas ketemu Yesus kapan? Ya kalau aku sih Kalau nggak nggak Paulus mau. deh. Karena menurut aku nggak Paulus terlalu- ketemu Yesus kapan? nggak terlalu penting banget Paulus tuh dia. ketemu Yesus kapan? Kapan itu? Oh, berarti kalau nggak penting, berarti semua kitab yang ada di dalam ente nggak penting semua. Kalau Nggak ente bicara bukan. seperti itu. Karena nggak semua Nah, kita itu. kan pengen tahu di sini. Yesus. Lukas adalah murid Yesus dari yang 70. Lukas Di mana ayat tertulis Kalau bisa- itu Pak Dokter? Di mana? Lukas itu murid Yesus. Di yang mana lain. tertulis? Di mana Lukas tertulis? 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1 di mana? Lukas 10 ayat 3. Oke. Tampilkan Dinda, tampilkan. Matius 10. Nanti datanya nomor 5, nomor 6-nya itu yang menentukan bahwa Lukas bukan murid Yesus. Ya, Nah, coba. Terus dibuka juga nanti Kisah Para Rasul 9 nomor 45 ya. ayat 4 sampai 5. Matius 10 dulu Dinda. Nomor 5, nomor 5, nomor 6. Boleh. Matius, Nomor- Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Lukas gimana? Ke bangsa lain atau tidak? Jadi pertanyaannya kan siapakah Lukas? Saya mau terangkan Lukas dulu. Iya. Ada data. Karena aku selalu ada data. Pertanyaannya Siapa kan itu gini Lukas? Pak Dokter. AA. Lukas ini Silakan. apakah murid Jadi saya mau Yesus menjawab. atau bukan? Anda mengatakan murid Yesus.
Dari mana Ya, pembuktiannya? dari Anda yang 78. Ah, Yesus langsung mengutus, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Tapi ke Lukas 10 ayat 1 itu. Jadi nah, di oke, samping murid oke, yang 12, oke. sebentar, Ini di samping sabar murid yang Pak. Kita 12, nggak usah. Kita kan udah pengalaman nih data-data kayak gini. Sekarang gini Pak, ini Lukas menulis hasil penyelidikan atau firman yang Yesus sampaikan. baik. Tapi kan Lukas 1 ayat 1 dan 2. Penyelidikan lah, langsung Nah, saja jawab hasil Pak. penyelidikan Pak, Ya, bukan betul, firman. Pak. Jebol itu Pak, Sebentar. ayat itu. Sebentar. Saya Hasil terangkan dulu. penyelidikan. Iya, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Dibaca Pak Tentang penyelidikan. peristiwa. Nah, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi saksi mata dan pelayan firman ini menyaksikan perbuatan Yesus dan ajaran Yesus Terus tentang Yesus. Contoh. Ini kan cerita. Contoh. Bapak, ini cerita Sebentar. tentang sama-sama. Saya katakan kita udah pengalaman dengan ini. Artinya ada saksi-saksi yang menerangkan kepada Lukas. Di dalam nomor 3-nya coba Anda baca. Lukas. Oke, saya jawab dulu. Seperti yang disampaikan kepada kita. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, ada penyelidikan, Pak, membuktikan bahwa Lukas ini bukan murid. Oke, Baik, Bapak udah ngerti di situ? Kalau murid, Pak, dia tidak melakukan penyelidikan, Pak. Kenapa? Karena dari mulut sang guru dengan kupingnya sendiri. Untuk mengetahui keabsahan daripada berita tersebut, dia melakukan penyelidikan. Betul? Betul, Bang Handi? Saya jawab dulu ya apa yang sebentar. Banget. Saya jawab dengan data. Jadi pertanyaannya Oke. Bang Handi lanjutkan. Saksi mata, sebentar. Ya, sebentar satu-satu ya. Udah dokter Saksi tadi mata- begini, dokter izin dokter satu detik. Sebentar Pak Handi. Enggak izin. Pertanyaannya Bang Juma data ini dokter belum saya tadi jelaskan. adalah pertanyaannya gini dokter. Lukas itu memperoleh informasi apakah dari Yesus langsung atau melalui penyelidikan, tinggal dijawab. Bukan diputar, Baik, saya Dok. jawab. Ya. Jadi, Penyelidikan kah atau dari saksi Yesus langsung kah? mata Gitu loh pertanyaannya. Yang Silakan. dimaksud di sini pertama ada banyak berita, ada banyak orang menulis berita, ya. Jadi berita itulah yang diselidiki oleh Lukas, ya. Berita itu yang ditulis oleh banyak orang itu. Sumber berita itu dari saksi mata. Saksi mata itu bersumber dari malaikat dan dari Tuhan. Jelas. Jadi Lukas menerima, jadi Lukas menulis. Ananias. Jadi pertanyaannya gini dok, Lukas menulis berdasarkan informasi dari mana? Dari Tuhan, dari Yesus, dari saksi, atau dari mana? Silakan. Lukas, sebentar. Ada berita dibaca oleh Lukas. Sumbernya dari saksi mata. Oke, Saksi dari mata saksi itu mata. bersumber dari Tuhan. Oke, siapa Maka saksi mata ketika itu Pak? Berita. Siapa saksi mata ini, itu? Ananias, para gembala, Ananias, murid-murid Yesus, seluruh Jadi- yang ada di kisah Oke, rasul, baik. para rasul, dan Jadi di Lukas Ananias- itulah saksi mata yang Oke, baik. ditulis. Jadi Ananias, para gembala ini memperoleh informasi dari Tuhan, kemudian Lukas nanya sama dia, kemudian Lukas menulis, begitu? Bukan. Ya, terus bagaimana? Ananias menerima firman melalui penglihatan. Itu ditulis banyak orang Oh, menjadi berita. Ya, banyak orang menulis. Kan banyak orang menulis. siapa-siapa orang itu dok? Ananias itu sebenarnya banyak orang kan nggak dibilang banyak orang. Oh iya, banyak orang. Banyak orang menulis berita.
Jadi berita yang ditulis oleh banyak orang itu bersumber dari saksi mata. Antara lain Ananias menerima penglihatan, Ananias menerima firman melalui penglihatan, dan itu ditulis banyak orang. Ananias, ya Ananias Dok. Ananias menerima firman melalui penglihatan. Firman dari mana itu, Dok? Oke, dari Tuhan. Tuhan Kisah siapa? Rasul 9 Siapa ayat Tuhan? 10. Siapa Tuhan Saya itu? baca. Siapa Kisah para Rasul. Iya. Sebentar. Siapa Tuhan itu, Dok? Ya Tuhan. Siapa? Siapa Yesus. Tuhan? Tuhan. Yesus. Ya Yesus, betul, dari Yesus. Jadi Yesus Ada memberi datanya. jadi Dari Yesus memberi informasi Ya. kepada Ananias. Ananias memviralkan. Setelah viral, datang Lukas menanyakan, terus kemudian Lukas menulis, begitu. Saya ulang. Yesus memberi firman kepada Ananias melalui penglihatan. Ya iya. Itu Artinya datang di Yohanes. artinya Ananias Sebentar. memperoleh firman dari Yesus. Dari Yesus, betul. Oke. Yakin, Dok? Salah. Bentar. 30 detik, Pak Dokter. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan di situ tidak ada Ananias. Betul, sebentar. Nah, terus Waktu Ananias dapat itu informasi dari Yesus. Dari mana itu hayalannya, Pak? Sebentar, saya nggak menghafal. Ada data. Yohanes 17 ayat 8 itu saat itu Yesus di bumi. Sementara waktu Kisah Rasul 9 ayat 10 itu Yesus sudah di sorga. Jadi setelah Yesus naik di surga, dia berfirman lagi gitu ya. Waduh, Yesus Ya. mengatakan kedatangan keduanya nanti itu, Pak, di akhir zaman. Jadi kedatangan yang keberapa ke Ananias itu? Pak Dokter. Yesus memberikan penglihatan kepada, kita baca datanya supaya kita jangan asumsi ya. Saya bacakan Kisah Rasul 9 ayat 10. Saya baca Coba ya. lanjut dulu, aku mau Atau tidur. tampilkanlah. Kita tampilkan ayatnya. Kisah Rasul 9 ayat 10. Ini data. Jadi saya diskusi selalu ada dengan data. Silakan. Ini cerita Lukas, ini pengakuan Lukas, Yohanes. Pak. Betul. Ya, Nah, Kisah dari Rasul mana Lukas tahu Lukas yang informasi menulis. ini? Kan itu yang Oke, jadi permasalahan saya tadi. Jadi apapun yang tertera di dalam, dengarkan dulu, Pak. Apapun yang tertera di dalam tulisan orang-orang yang menulis tapi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus, maka tidak sah dikatakan sebagai firman. Kenapa? Mereka tidak bertemu dengan Yesus. Jadi apapun yang dia tulis, Baik, saya jawab. Kisah Para Rasul ini Kisah kan Rasul. buku kedua dari Ya, catatan betul. Lukas, Pak. Betul. Nah, Artinya, Lukas sendiri di dalam kitab Lukasnya melakukan penyelidikan, tidak bertemu Yesus. Apatah lagi kisah-kisah yang dicerita. Dari mana jawab, Lukas tahu kisah-kisah ini? Dari mana, Pak? Saya jawab. Dari penyelidikan. Nah, apakah hasil penyelidikan itu bisa dikatakan sebagai firman Tuhan? Tidak. Kenapa tidak? Karena sumber bisa. dari mana? Pak, jawab, hasil bisa. penyelidikan itu disebut skripsi, bukan wahyu, Pak. Saya jawab, ya. Jadi, Kisah Rasul 9 ayat 10 itu di dalam ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Berarti Ananias Jadi, ini nabi. Dia adalah murid Tuhan. Kan tertulis Pak murid Tuhan di situ. Dia adalah murid Itu Tuhan. data. Dari mana? Dari mana Ada murid Yesus punya murid bernama Ananias, Pak? Dari mana? Jadi Pak Juma, perintah Yesus Ya. kepada murid 11, jadikan sebuah bangsa muridku. Waduh. Ya. Jadi kalau sudah jadi itu. murid, semua orang bisa menulis gitu, Pak. Bukan yang menulis bukan Ananias, tapi banyak orang yang menulis berita. Ya, banyak orang Ya. ini siapa? Banyak orang kan nggak dibilang siapa, banyak orang. Nah, menulis apa isi berita. tulisannya? Kan gitu, Pak. Apa, Pak? Begini, Pak Dokter. Ketika kita berbicara mengenai kebenaran, maka kerangka berpikir kita itu harus kepada sumber. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Orang-orang yang menerima, orang-orang yang menerima. Kalau kisah Iya. Yohanes dulu. Sabar. atau Pernyataan kisah Yesus dulu, Pak. Pernyataan Yesus dulu kita mulai.
Yesus dulu, karena dia adalah sumber, dia penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Sejatinya mereka yang mendengarkan firman dari mulut Yesus tidak lagi melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena dia yang menerima dari mulut Yesus kepada mereka. Nah, yang melakukan penyelidikan ini adalah bukan mereka yang menerima firman dari Yesus. Maka wajar melakukan penyelidikan. Oleh karena itulah kemudian saya katakan, ketika Anda katakan catatan Lukas itu adalah firman Tuhan, apa dasarnya? Sementara dia tidak sebagai penerima firman. Dia hanya sebagai penyelidik yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu loh, Pak. Baik, saya jawab. Jadi ya. tidak mungkin. Saya jawab ya. Ya, saya jawab. Jadi Kemudian firman yang turun dari langit, yang diterima oleh Yesus menceritakan kayak begini. Tepolius yang mulia, banyak orang yang memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak orang menyusun berita-berita yang terjadi di antara kita. Tidak mungkin wahyu yang seperti itu turun dari langit, masuk ke kuping Yesus, lalu Yesus sampaikan. Ayo catat murid-muridku. Ya, iya Pak Guru. Nah, mulai. Nomor 1, Teofilus yang mulia. Banyak orang, tidak mungkin. Itu bukan wahyu yang dituliskan oleh Lukas, Pak. Bukan firman, tapi hasil penyelidikan. Yang disebut firman Pak Dokter, adalah yang diterima Yesus dari langit. Nah, itu yang kita cari. Mana firman-firman itu? boleh saya jawab. Yang ada kan cerita Lukas. Contoh nih yang di layar nih. Boleh saya jawab. Tepolius yang mulia. Pertanyaannya gini Pak, 30 detik. Tepolius yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Pertanyaan saya, apakah pernyataan Lukas ini adalah wahyu yang diterima Yesus, kemudian Yesus sampaikan kepada Lukas? Baik, saya jawab ya. Boleh? Silakan Pak. Oke. Bang Handi, Di lanjut. situ ada kata berita ya, satu-satu Pak. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Fokusnya berita. Berita ini bersumber dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman itu salah satunya adalah Ananias, murid Tuhan di Kisah Rasul 9 ayat 10, para gembala di Padang, Lukas 2 ayat 9 sampai 17. Jadi saksi mata mendapat berita dari malaikat, mendapat penglihatan firman dari Tuhan, ditulis banyak orang. Jadi firman itu ditulis banyak orang, itulah berita. Udah sampai sini paham? Enggak. Berita apa berita maksud ini? Berita ini adalah firman. Berita Inilah penulis kitab Pak Dokter yang membatalkan aturan-aturan Tuhan, padahal mereka bukan punya kapasitas sebagai nabi. Contoh dari catatan-catatan mereka. Bahkan Pak Dokter mengatakan mereka menuliskan dari Ananias, dari para gembala-gembala. Ini apa ini Pak cerita-cerita? Sementara Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka tidak akan melakukan penyelidikan. Kenapa? Dia yang menjadi saksi. Sementara Lukas ini adalah lapis yang entah lapis 5, lapis 7. Maka tidak layak kemudian tulisannya disebut sebagai firman Tuhan, Pak. Nah, sementara kitab-kitab inilah yang Bapak gunakan untuk membatalkan aturan Tuhan. Makanya tadi pertanyaan saya, nabi mana yang berani-beraninya membatalkan ketetapan-ketetapan Tuhan? Dan itu hanya ada di dalam agama Anda. Nabi penulis kitab saudara. Yohanes 17 itu, Yesus di situ dalam konteks utusan selagi masih di dunia. Makanya Yesus mengatakan kopi campur masako sudah diberi. Sekarang firman yang disampaikan kepada Yesus itu Ajinomoto. sudah diwahyukan Yesus di Pulau Patmos kepada Yohanes. Kecil sore Ya, pagi. wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya melalui malaikat disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang kamu lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab.
Udah ditulis ke dalam sebuah kitab. Jadi firman yang diterima oleh Yesus di Yohanes 17 itu, setelah Yesus naik ke surga, diwahyukan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, itu kalau konteksnya di Yohanes 17. Tetapi di di Lukas 1 itu ada berita. Oke, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus, supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hamba Yesus apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat Yesus yang diutus Yesus, Yesus telah menyatakannya kepada hamba Yesus Yohanes. Jadi dari Allah kepada Yesus, kepada malaikat, kepada Yohanes, baru kepada hamba-hambanya. Jadi Yesus itu ayat 2-nya, Yohanes telah bersaksi. Coba naikkan, Yohanes telah bersaksi firman Allah tentang Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi wahyu atau penglihatan atau nubuatan yang dari Yesus melalui malaikat. Itulah yang ditulis. Kalau di ayat 9, Pak, naikkan ayat 9, ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Silakan, Pak. Ayat 9. Ayat 9, 9, 9. Ayat 9. Aku, ayat 9. Aku, Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat 11. Ayat 11, Pak. Naikkan, Pak. Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Jadi, apa yang dilihat atau apa yang diwahyukan Yesus di Pulau Patmos melalui malaikat kepada Yohanes disuruh menulis dalam sebuah kitab. Itulah kitab Wahyu. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 1, tolong tampilkan, Pak. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Oke. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kami di situ adalah murid-murid Yesus. Baik murid Yesus 11 maupun murid Yesus yang 70. Ada juga murid khusus, Paulus. Demikian, Pak. Pusing nggak Bang Juma? Pusing. Lu bontek, Pak. Jam 12 mohon undur diri ya. Ini jam 12 saya mau istirahat, besok kerja. Mohon maaf ya. Pak Adi suaranya besar Oh dikit. iya, Pak Dokter. Lagi low juga. Oke, makasih. Mohon maaf ya, Bang Handi. Nggak, tadi begini Pak Adi. Pak Adi, tadi kan Silakan. Pak Adi bilang kalau misalkan Paulus itu murid Yesus dan bertemu Yesus, betul tidak? Ya. Itu ada di Kisah Para Rasul 9. Kisah Rasul 9 datanya. Iya, Iya, 9. 45. Datanya, Pak, kalau dibaca Saulus, ya. ya, mengapa Ya, engkau ya. menganiaya aku? Jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, Ya, betul. akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Betul tidak? Nah, pada saat Yesus bertemu dengan Ya. Paulus, ini Yesus ini sudah menjadi Tuhan atau belum, Pak? Yesus lagi di sorga, Pak. Iya, udah di sorga. Enggak, itu bertemunya di surga ini. Antara Paulus sama dia udah Tuhan. Bukan, penglihatan. Ya. Penglihatan Paulus melihat Kalau Yesus. Pak Mahadewa baca, Enggak, pertanyaan saya begini, Pak. Pada saat di Kisah Para Rasul 9, silakan. Kisah Para Rasul 9 nomor 4 sampai 5, di situ kan Saulus bertemu dengan Yesus. Betul tidak, Pak? Betul tidak, Pak? Nah, saya nanya, Pak. Betul, Pak. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, pada saat itu Yesus sudah menjadi Tuhan atau belum? Yesus adalah memang Tuhan. Dan posisi Yesus Oh. satu di sorga. Oh, satu di surga. Dulu, Pusing. sebelum Pak Mahadewa bertanya, saya terangkan dulu Kisah Rasul 9 ya.
Kisah Rasul 9 Enggak, saya terangkan ya. begini. Pertanyaan Jadi saya simpel, Pak. Baru Pak Ya, Badi. Kalau ada pertanyaan yang simpel, tolong dijawabnya dengan simpel, Pak. Jangan sampai bulak-balik Iya. seperti itu. Saya Yang saya udah tanyakan jawab, Pak. itu, Saya udah ketika jawab, Pak. Paulus bertemu dengan Yesus, nah, Yesus ini sudah menjadi Tuhan atau belum? Yesus sudah jadi Tuhan. Oh, itu sudah jadi Tuhan pada saat baik. Saya buktikan Nah, dengan data. ya saya buktikan dengan data juga, Pak, Saya ini, udah Pak. jawab, Pak, dengan Sebentar. data. Baik. Ya, Saya jawab dengan data juga, Saya Pak. terangkan dulu sebelum Pak Mahadewa jawab. Saya terangkan dulu sebelum Pak Mahadewa bertanya ya. Saya terangkan Kisah Rasul 9 secara utuh. Ya, saya terangkan, nanti boleh Bapak bertanya sepuasnya. Jadi di Nggak, sini sudah, ceritanya Pak, sudah. Kami Paulus- sudah paham, Pak. Kami sudah paham di situ. Oke, terangkan Berarti apa yang artinya, paham. Silakan terangkan apa yang dipahami. artinya, ketika saya bertanya kepada Bapak, ketika Paulus bertemu dengan Yesus, berarti Yesus pada saat itu sudah menjadi Tuhan. Itu kan pertanyaannya, Pak. Betul tidak? Nah, di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Nah, ternyata Yesus ini sebagai Tuhan bisa bertemu dengan Paulus. Nah, sementara pernyataan di dalam Yohanes 5 nomor 37, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ini yang berbohong Yesus atau Paulus, Pak? Boleh saya jawab? Kilios Motola yang bohong udah. Boleh saya jawab? Oke, saya jawab ya. Ya, jawab. Jadi, Silakan, Pak. Silakan, Jadi, ditunggu sirkusnya, Pak. Kita bahas tadi Kisah Rasul 9, belum saya tuntas, dilompat ke Yohanes 5 ayat 17. Di Yohanes 5:17 itu perkataan Yesus kepada orang Farisi. Ya, di Matius 5 ayat 8, yang suci hatinya akan melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun melihat Allah, tapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, itulah yang akan menyatakannya. Terus? Jadi bisa, ada yang bisa melihat. Oh, berarti itu orang yang suci hati, berarti Paulus pada saat itu bisa bertemu dengan Tuhan, gitu ya, Pak ya? orang yang suci hatinya. Ya, betul Dan ya. orang yang berkenan. Coba buka Keluaran 33 nomor 20. Pak Koles Rokok. Keluaran 33 nomor 20. Sebelum, jadi Pak Mahadewa, apa katanya? Dibacakan. Lagi firman-Nya, saudara-saudara yang terkasih. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak orang memandang aku hidup. Oke. Boleh ditunjukkan ayat 18-nya? Bilang Kilios Moto ganteng gitu, ntar tunjukin nih. Tunjukin. 18 bentar. Tetapi Oke. 17 coba, 17. Coba dulu 17. Pak Adi suaranya besarin dikit, Pak. Oh, aduh, kalau sudah malam ini. Oke, mulai 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini? Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Naikkan terus, berfirmanlah Tuhan, naikkan Pak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aduh Pak, menekan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini pertanyaan Musa, agar Musa bisa melihat wajahnya Allah. Nah, terus. Lalu ayat 19, naikkan Pak. Ayat 19. Bukan wajah, Pak. Bapak jangan nama-nama ayat, Pak, nggak boleh. Itu yang diminta sama Musa itu adalah kemuliaan, bukan wajahnya, Pak. Betul. Jadi nggak usah nambah-nambah kayak gitu. Kita baca. Jadi saya katakan wajahnya, Bapak kemuliaan, oke. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku, dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihi. Terus ayat 20.
lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi kemuliaan itu adalah wajahnya Tuhan. Ya, pada saat Saulus bertemu dengan Yesus, berarti wajahnya kelihatan atau tidak, Pak? Baik, saya terangkan ya. Jadi konteks ini jelas ya. Jadi beda-beda. Jadi pertanyaan Bapak Oh, beda-beda. Ya, beda-beda. Beda kasus kan. Ini Iya, iya. Musa. Jadi satu-satu Pak Mahadewa. Iya, jadi begini, Rasul 9, ayat ini lah, diadu belum saya dengan ayat terangkan, yang sudah lain, Pak ya? ditanya. Iya, maksudnya ayat-ayat berbeda ini konteks. tidak berlaku. Berarti ayat yang ini Bukan, yang berbeda berlaku gitu, Pak ya? Bukan, berbeda konteks. Berarti Pak. kok aneh Tuhan nggak punya prinsip, Pak ya? Tuhan kok nggak punya prinsip? Nah, bukan kayak gitu masalahnya. Jadi Pelin-pelan pertanyaan gitu Bapak Tuhan belum itu. Saya gimana? Pelin-pelan di dalam Kalau enggak, di dalam sudah Keluaran dibaca. 33 nomor 20 di situ tuh jelaskan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Nah, pada saat Yesus bertemu dengan Saulus, itu melihat wajahnya atau tidak, Pak? Baik, jadi saya terangkan Di ya. bawah kaki. Jadi saya terangkan dulu supaya Pak Mahadewa itu bisa bertanya sesuai dengan penjelasan saya. Kalau Pak Mahadewa hanya membaca, mengartikan sendiri, itulah pemahaman yang sekarang Pak Mahadewa. Saya tidak membaca Jadi, sepemahaman 109 sendiri, Pak. Pemahaman sendiri tidak. Saya berdasarkan yang dari tertulis, text proof. Yang tertulis. Ya, betul. Baik. Bapaklah yang Jadi- mengaburkan maknanya. Baik, di Keluaran 33 itu kemuliaan itu wajahnya, itu saya pahami. Kemuliaan Karena wajahnya dapat Musa ingin dapat tafsir melihat dari mana, kemuliaan. Pak? Lah, Nggak ada jelasin. kata-kata Coba wajah, tampilkan Pak. Keluaran 33. Nggak ada kata-kata wajah, Ada kemuliaan. kata-kata wajah. Oke. Musa berharap agar melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Wajahnya Tuhan apa menjawab, kemuliaannya, Pak? Bentar dulu. Wajahnya atau kemuliaannya? kemuliaan yang diminta oleh Musa, tetapi wajahku tidak bisa kau lihat. Itu kata Allah. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, kemuliaan yang dimaksud Musa itu ingin melihat wajah Tuhan. Ternyata Tuhan malah menerangkan. apakah Musa sanggup? Apakah Nabi Musa Nggak sanggup bisa, melihat makanya- wajah Tuhan? Makanya Nah, nggak bisa. Baik. Belakang wajah. Yang pertanyaan. Baik, saya yang ikuti, mana saya ikuti. jawab. Oke, silakan. Ya, itu Pak, yang tadi yang saya bilang itu bukan wajah, melainkan kemuliaan. Nah, saya setuju. Baik. Nah, sekarang ketika Saulus bertemu dengan Yesus, Yesus pada saat itu sudah menjadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah Paulus Sudah melihat dijawab. wajahnya Tuhan? Melihat atau tidak? Baik. Saya jawab. Penglihatan maksudnya bukan melihat secara jasmani. Penglihatan itu adalah perumpamaan. nubuatan. Ya, Hosea. Bukan. Hosea 12. Coba baca, Pak. Hosea 12 ayat 11. Aduh. Coba tampilkan, Pak. Hosea 11. Saya penuh Dibentur-benturin. data, jadi saya diskusi dengan data. Lah, emang saya nggak pakai Kalau data nggak tahu apa? Data, ya. Emang saya nggak pakai data Ya, dari ini tadi, Pak? datanya. Hosea 12 ayat 11. Hosea 12 ayat 11. Ada kata penglihatan dan perumpamaan. Hosea 12 ayat 11. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Penglihatan itu adalah nubuatan atau cara Tuhan menyampaikan firman supaya ditulis dalam sebuah kitab. Perumpamaan itu adalah gaya bahasa menulis firman supaya tidak mengerti makna yang sebenarnya. Contoh, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak bisa masuk surga. Yohanes 6 ayat 54. Coba tampilkan. Yohanes 5 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54.
itu adalah perumpamaan. Saya dari tadi nggak nanya perumpamaan, Pak. Pak, Saya dari tadi nggak nanya perumpamaan. Makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa? Ayat 54, Pak. Barang siapa, Pak? Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aduh. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya perumpamaan itu adalah gaya bahasa untuk menyembunyikan makna firman yang sebenarnya. Jadi penglihatan dan perumpamaan diberi kepada para nabi. Nabi itu diutusan. Utusan itu bisa rasul, bisa nabi. Bisa Baik, malaikat. pada saat Saulus bertemu dengan Yesus, apakah Kembali Saulus kisah melihat 9. wajah Yesus? 9. Baik, kita baca dulu apakah datanya, Saulus- apa maksudnya. Ya, oke, Aduh. kita baca dulu data mulai ayat 1, Pak. Ayat 1 saya bacakan. Tolong tampilkan, Pak Os. Baik, saya bacakan ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap, tolong naikkan, Pak, mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termagu-magulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Terus 8, Saulus bangun dan berdiri untuk membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, karena mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang lurus, yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihatnya. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Terus 15, tetapi firman Tuhan, 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Terus 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi dan ia bangun lalu dibaptis. Yang mau saya terangkan di sini, ketika Yesus memperlihatkan penglihatan kepada Saulus, Saulus buta 3 hari 3 malam, dan Yesus juga memberi penglihatan kepada Ananias, murid Tuhan. Ananias malah protes, Tuhan, dari banyak orang itu jahat. Tapi firman Tuhan melalui penglihatan kepada Ananias bilang, itu alat bagiku untuk memberitakan namaku ke banyak bangsa-bangsa lain, dan akan aku berikan banyak penderitaan yang akan dideritanya. Itulah konteksnya, Pak. Silakan Pak Mahadewa bertanya
Di dalam Yohanes 5:37 yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Ternyata di situ, pada saat Yesus menjadi Tuhan dan bertemu dengan Saulus, ternyata Saulus tidak mengalami bisa melihat, walaupun indikasinya dia itu adalah buta. Bahkan dia bisa mendengar juga. Di dalam Keluaran 33 nomor 20, engkau tidak tahan memandang sebab tidak ada orang yang mampu dapat hidup. Ini jelas ya, bertentangan. Ternyata Tuhan di dalam perjanjian lama dengan Tuhan di dalam perjanjian baru itu jelas berbeda. Di dalam perjanjian baru, ketika melihat Tuhan, manusia akan binasa. Di dalam perjanjian lama. Tetapi ketika datang perjanjian baru, melihat Tuhan, Tuhannya yang binasa. Itu yang bedanya ya. Jadi bertentangan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan ayatnya dibentur-benturkan satu sama lain. Tidak punya prinsip sama sekali yang namanya Tuhan seperti itu. Plan itu di situ. Ya. Yohanes 1 ayat 18, tampilkan. Saya jawab pertanyaan itu dengan data. Ya, saya jawab juga dengan data ini, Pak. Saya dari tadi dengan data juga. Ya, silakan. Yohanes 1 Sama. ayat 18. Host, Yohanes 1:18 bisa ditampilkan? Oh, berapa Pak? Sebentar saya pegang Pak. Yohanes 1:18. Berapa nggak dengar? Beneran pegang. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 Dibaca aja, Pak. Tampilkan datanya biar semua melihat. Iya. Biar semua melihat Tuhan, Pak ya. Iya. Bentar ya, Ya, Pak. benar. Pak dokter yang ganteng, bentar ya. Ya, oh. Yohanes 1. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Berarti Yesus mengatakan, bukan menampakkan ya, tapi menyatakan artinya menceritakan. menyatakannya, Yesus menyatakan Yohanes 12:45. Tampilkan Yohanes 12:45. Berapa? Ya, lari lagi. Yohanes 12 ayat 45. Satu pertanyaan saya diajak muter-muter loh, Pak. Saya diajak tamasya kemana-mana ini. Nggak apa-apa. Jadi bangsa Israel Ya, harus itu begitu. dari Mesir ke tanah Kanan 40 tahun mutar-mutar. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Itulah pernyataan Yesus. Oh Kalau iya. udah melihat Baik, Yesus, melihat yang mengutusnya. ketika Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Antara Yesus dengan Bapa, berarti Bapa punya pantat juga, Pak ya? Sama kayak Yesus ya. Punya bulu hidung. Baik, saya terangkan dengan data ya. Ya, Jadi terangkan, itu Pak. pernyataan Yesus. Jadi biarlah pernyataan Yesus dimengerti ya. Jadi Yesus mengatakan itu, kalau sudah melihat Yesus, berarti melihat yang mengutus Yesus. Bapak. Karena Nah, di berarti Kolose ketika 1 ayat Yesus 15, Nggak, jawab aja pertanyaan saya, Pak. Suaranya gedein, Pak. bukan. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Artinya, antara Bapa dengan Yesus sama-sama punya pantat. Atau gimana, Pak? Itu pemahaman Beda atau saya. sama? Jadi Nggak beda atau sama? Saya tanya dulu. Oh, beda. Berarti beda jelas ini, Pak ya. Berarti beda ini ya. karena gini, jadi seperti Kolose 1 ayat Aku dan Bapak adalah beda 15, udah. Yesus adalah gambar Allah. Kolose 1:19. Ya berarti kalau Kolose Yesus 1:15, adalah gambar Yesus Allah, kalau Yesus gambar Allah, berarti Allah juga punya hidung gitu, Pak. Punya bulu hidung gitu. Jadi Punya. saya terangkan, ia adalah gambar Allah. Ya. Jadi Iya, Bos. saya ngikutin loh, Pak. Ya. Pak, dari tadi saya ngikutin Sebentar. Bapak ya. oke, kalau saya open cam, gambar saya akan nampak. Gambar Ya, nggak saya apa-apa, dengan Pak. saya itu beda. Gambar saya dan saya adalah beda. Tetapi yang Lah, digambar berarti saya ayat itu adalah saya. ayat tadi mengatakan ketika engkau melihat aku, berarti melihat dia yang mengutus aku. Berarti beda tuh, Pak. Beda.
Oh, beda tuh, bukan Jadi, sama kalau gitu. Kalau saya Pak Mahadewa, kalau saya open cam, Pak Mahadewa hanya melihat gambar saya. Gambar saya dengan saya beda. Beda. Berarti Tapi antara yang di Yesus gambar dengan saya Bapa beda apa sama? Antara Yesus dengan Bapa beda atau sama? Sebentar saya jawab dulu. Saya terangkan baru jawab ya. Jadi kalau Pak Mahadewa melihat saya di open cam, gambar itu Pak Mahadewa lihat, tetapi gambar itu bukan saya. Karena saya bukan di gambar itu. Tetapi yang di gambar itu adalah saya. Itulah makna Yohanes 1:18. Iya. Itulah datanya yang saya Kita terangkan. adu balap karung aja yuk. Saya kalah ada pasti. Oke, itu aja ya. Aku ini baterai. Barang siapa yang melihat aku, Barangnya siapa? berarti melihat Bapa. Pak Mahadewa. Berarti antara Bapak mengatakan Yesus adalah gambar Bapak. Berarti Bapak sama punya hidung, sama punya pantat, sama punya bulu ketek. Ya. Kemana Pak Adi ya? Pusing gue bener, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pusing pala loh. Pusing. Iya, Beneran. nggak bisa dibenerin nih Bang Juma nih. Kacau. Padahal dokter, dari dia tadi mengatakan ya, padahal bagus pernyataan dia. Yang namanya obat itu pahit, tapi obat itu menyembuhkan. Ternyata dokter ini minum obatnya kelewatan, jadi dia itu overdosis. Minum obat sama bungkus-bungkusnya paling enak. Puyeng. Iya, sama ya Allah ya Rabbi. Silakan Pak Andi.